Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berselawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah wali Allah Raden Magdum Ibrahim. Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan salah satu ulama anggota Wali Songo sebagai penebar syiar Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni, termasuk gamelan juga karya sastra. Konon Raden Magdum Ibrahim adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya atau yang kerap disebut bonang. Dari situlah julukan Sunan Bonang disematkan kepada Raden Magdum Ibrahim. Raden Magdum Ibrahim lahir pada tahun 1465 Masehi di Surabaya dan tumbuh dalam asuhan keluarga ningrat yang agamis. Sunan Ampel adalah pendiri sekaligus pengasuh pesantren Ampel Denta. Pendidikan Islam diperoleh Raden Magdum Ibrahim pertama kali dari ayahnya sendiri di pesantren Ampel Denta. Sejak kecil, Sunan Ampel sudah mempersiapkan putranya itu sebagai penerus untuk mensiarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Beranjak remaja, Raden Magdum Ibrahim pergi ke negeri Pasai, Aceh untuk berguru kepada Syekh Maulana Ishaq, ayahanda Sunan Giri. Sejak kecil sudah tampak kecerdasan dan keuletan Raden Magdum Ibrahim dalam menuntut ilmu. Selain dibimbing oleh Sunan Ampel dan Syekh Maulana Ishaq, Raden Magdum Ibrahim juga berguru kepada banyak ulama lainnya. Hingga akhirnya Raden Magdum Ibrahim diakui keilmuannya yang mumpuni dalam penguasaan fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan bela diri. Kelak keterampilan silat Sunan Bonang berguna ketika beliau mengalahkan seorang perampok bernama Brandal Lokajaya atau Raden Said. Raden Said pun tunduk dan bertobat, kemudian ikut menyebarkan dakwah Islam dan menjadi anggota Wali Songo yang dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri, Jawa Timur. Beliau mendirikan langgar atau musola di tepi Sungai Brantas, tepatnya di Desa Singkal. Diceritakan Sunan Bonang sempat mengislamkan Adipati Kediri, yaitu Arya Wiranatapada dan putrinya. Usai dari Kediri, Sunan Bonang bertolak ke Demak, Jawa Tengah. Oleh Raden Patah, pendiri sekaligus pemimpin pertama Kesultanan Demak, Sunan Bonang diminta untuk menjadi imam masjid Demak. Ada satu lagi versi berbeda terkait penamaan Sunan Bonang yang disematkan kepada Raden Magdum Ibrahim. Selain dari kisah bahwa beliau adalah penemu gamelan jenis bonang, selama menjadi imam masjid Demak, Raden Magdum Ibrahim tinggal di Desa Bonang. Versi kedua menyebut julukan Sunan Bonang disematkan berdasarkan lokasi tempat tinggalnya tersebut. Sebagaimana Wali Songo lainnya, Raden Magdum Ibrahim menyebarkan Islam melalui media seni dan budaya. Beliau menggunakan alat musik gamelan untuk menarik simpati rakyat. Konon Raden Magdum Ibrahim sering memainkan gamelan berjenis bonang, yaitu perangkat musik ketuk berbentuk bundar dengan lingkaran menonjol di tengahnya. Jika tonjolan tersebut diketuk,
atau dipukul dengan kayu, maka akan muncul bunyi merdu. Raden Maktum Ibrahim alias Sunan Bonang membunyikan alat musik ini yang membuat penduduk setempat penasaran dan tertarik. Warga berbondong-bondong ingin mendengarkan alunan tembang dari gamelan yang dimainkan Sunan Bonang. Sunan Bonang mengubah sejumlah tembang tengahan Mojopat seperti Kidung Bonang dan sebagainya, hingga akhirnya banyak orang yang bersedia memeluk agama Islam tanpa paksaan. Sunan Bonang juga mahir memainkan wayang serta menguasai seni dan sastra Jawa. Dalam pertunjukan wayang, Sunan Bonang menambahkan ricikan, yaitu kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampogani untuk memperkaya pertunjukannya. Demikianlah kebijaksanaan Raden Maktum Ibrahim dalam melaksanakan dakwahnya. Dari sedikit ke sedikit menjadikan rakyat untuk bersimpati, sehingga tanpa terasa oleh mereka mempelajari Islam melalui keseniannya sendiri. Raden Maktum Ibrahim yang dianggap ahli dalam melakukan kesenian gending bonang, maka rakyat Tuban memberi sebutan Sunan Bonang. Bunyi bonang hasil pukulan Raden Maktum Ibrahim mempunyai keanehan. Jika yang mendengarkan itu adalah orang jahat, maka bunyi bonang itu pun mempunyai pengaruh jahat pula. Menurut beberapa sumber, telah meriwayatkan bahwa Sunan Bonang pernah menaklukkan beberapa perampok hanya dengan membunyikan bonangnya saja. Bonang dipukul, para perampok itu pun merasa tidak sanggup lagi untuk bergerak karena tiba-tiba saja seolah menjadi lumpuh. Dengan demikian, para perampok tadi mohon kepada Sunan Bonang agar menghentikan bunyi bonang itu, dan mereka minta ampun serta berjanji tidak akan mengulangi lagi berbuat kejahatan. Setelah bunyi bonang dihentikan, salah seorang yang menjadi pimpinan rampok bertanya kepada Sunan Bonang, adakah dari mereka yang sudah terlanjur buat dosa, dosa besar itu akan dapat diampunkan oleh Tuhan? Kemudian Sunan Bonang pun mengatakan bahwa pintu tobat selalu terbuka bagi siapa saja yang berbuat kejahatan atau aniaya, lalu benar-benar mohon ampun, pasti Allah akan mengampuninya. Di Tuban, Sunan Bonang juga mendirikan pesantren. Murid-muridnya sangat banyak, baik yang dari Tuban sendiri, Jepara, Bawean maupun dari Madura. Semakin lama Sunan Bonang semakin terkenal sebagai ulama besar berilmu tinggi. Karena sedemikian terkenalnya, sehingga ada seorang Brahmana sakti dari negeri India merasa penasaran. Pada suatu hari, Brahmana itu berlayar menuju Tuban dengan tujuan hendak menjajaki dan ingin mengadu ilmu dengan Sunan Bonang. Tetapi setelah mendekati pantai Tuban, tiba-tiba diserang ombak yang besar. Perahu yang dipakainya menjadi oleng dan akhirnya terbalik. Kitab-kitab tebal yang dipersiapkan untuk mendebat Sunan Bonang semuanya tenggelam ke dasar laut. Adapun Brahmana itu sendiri terdampar ke tepi pantai dalam keadaan tak sadarkan diri. Setelah sadar kembali, merasa kebingungan karena tidak tahu di mana sekarang ia berada. Di tepi pantai itu, sang Brahmana melihat seorang laki-laki berjubah putih berjalan dengan tongkat di tangan kanannya. Laki-laki berjubah putih itu pun berhenti, yang setelahnya dihentikan dan disapa oleh sang Brahmana. "Daerah manakah ini, Tuan?" tanya Brahmana tadi. Laki-laki berjubah putih itu tidak menjawab, hanya menancapkan tongkatnya ke pasir tanah pantai itu. Kemudian balik bertanya,
Sebenarnya tuan ini dari mana sehingga tidak mengenal daerah ini? Saya datang dari negeri India, hendak pergi ke Tuban, ingin menemui seorang yang tersohor dengan sebutan Sunan Bonang, jawab Brahmana itu. Ada kepentingan apa sehingga jauh-jauh tuan datang hanya ingin menemui Sunan Bonang? Tanya orang berjubah putih. Jawab Brahmana lagi, saya merasa penasaran karena mendengar berita tentang dirinya. Maka saya akan mengajaknya berdebat tentang keagamaan. Tetapi sayang sekali, kitab-kitab yang telah saya bawa semuanya tenggelam ke dalam laut. Mendengar ucapan sang Brahmana, tiba-tiba saja orang berjubah putih itu mencabut tongkatnya dari tanah pasir di pantai tersebut. Maka terpancarlah air keluar dari lubang tanah bekas tancapan tongkat tadi, dengan mengeluarkan semua kitab-kitab milik Brahmana yang sedang tenggelam itu. Benarkah itu kitab-kitab tuan yang tenggelam tadi? Tanya orang berjubah putih. Setelah diketahui bahwa semua itu memang benar kitab-kitabnya, maka sang Brahmana berkata dalam hati, betapa tinggi ilmu orang berjubah putih ini. Siapa gerangan tuan ini? Tanya sang Brahmana. Saya telah diberi nama orang-orang dengan sebutan nama Sunan Bonang, jawab orang berjubah putih. Mendengar jawaban demikian, maka sang Brahmana bertekuk lutut di hadapan Sunan Bonang, seraya mohon maaf dan akhirnya menjadi muridnya Sunan Bonang. Air yang memancar dari lubang bekas lubang tancapan tongkat Sunan Bonang sampai sekarang masih ada dan dinamakan orang Sumur Surumbung. Oleh karena pantai itu terus-menerus dimakan air laut, maka sumur itu otomatis letaknya menjadi agak ke tengah laut. Walaupun demikian, air sumur itu tetap jernih dan segar rasanya. Semua itu adalah karena berkah karomahnya Sunan Bonang sebagai wali Allah. Sunan Bonang yang mempunyai jiwa pejuang yang luhur, beliau terus melaksanakan dakwahnya dengan berkeliling seperti ke Jepara, Bawean, Madura, dan lain-lainnya. Pada waktu berdakwah ke Bawean, beliau menderita sakit dan akhirnya wafat di Bawean juga. Murid-murid yang di Tuban mengetahui hal itu, maka menghendaki jenazah Sunan Bonang akan dibawa ke Tuban dan dimakamkan di sana. Adapun murid-muridnya yang di Bawean tetap mempertahankan jenazah Sunan Bonang harus dimakamkan di Pulau Bawean. Pada malam harinya, murid-murid Sunan Bonang yang dari Tuban bergerak melakukan ilmu persirapan, sehingga para penjaga jenazah Sunan Bonang tertidur semua dengan lelapnya. Kemudian jenazah Sunan Bonang dibawa naik perahu menuju ke Tuban. Walaupun demikian, sungguh-sungguh aneh kejadiannya. Sebagian sumber telah menceritakan bahwa jenazah Sunan Bonang yang di Bawean ternyata masih tetap ada. Cuma saja kain kafannya yang tadinya 2 setelah kejadian itu hanya tinggal 1. Demikian juga jenazahnya yang dibawa ke Tuban tetap ada, dan kain kafannya yang sewaktu mulai diangkat dari Bawean ada 2. Setelah tiba di Tuban ternyata hanya tinggal 1. Pada akhirnya jenazah Sunan Bonang yang dibawa ke Tuban dimakamkan di sebelah barat Masjid Jami Sunan Bonang Tuban. Adapun jenazahnya yang di Pulau Bawean dimakamkan di Kampung Tegal Gubuk Bawean. Tetapi yang banyak diketahui dan diziarahi orang adalah makamnya yang di Tuban saja. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah Walillah Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.
Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.